dan sekalipun memakai jubah kesuciannya ya yang sangat anggun atau sangat mewah itu, polisi sudah tidak lagi bergeming ya, tetap bahkan pada saat liturgi, padahal liturgi itu diperkirakan ya itu selesai sekitar 30 menit lagi, tapi polisi tidak ambil peduli ya. Begitu dia masuk ya, kemudian langsung ke podium di mana tempat uskupnya atau pastornya itu sedang memimpin liturgi, dan bicara sebentar kemudian langsung memberikan pengumuman dan perintah untuk meninggalkan gereja itu atau mendapatkan denda kalau tidak mau, atau ditahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan menghujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video reaction yang saya ambil dari Ustadz, lupa lagi saya, Ustadz siapa lupa saya. Nanti saya akan letakkan link videonya ya yang asli di deskripsi. Oh ya kaum muslimin, mohon maaf yang lalu-lalu ya, video yang lalu-lalu tidak saya balas komentarnya, mohon maaf ya, saya mohon ridhonya, saya mohon keikhlasannya, dan insya Allah nanti siang saya akan balas ya, insya Allah, karena memang banyak sekali tuntutan ya, artinya tuntutan hidup kita mesti berjuang mencari makan juga, selain daripada kita mensyiarkan akidah ya, mensyiarkan agama, mensyiarkan akidah sebagai perintah Allah dan Rasulnya. Namun ya terkadang kita mesti menjalankan kewajiban ya selaku seorang manusia, di mana kita mesti mencari nafkah, mesti mencari makan. Ayo kaum muslimin, ini sebuah video di mana ternyata ya ketika kekristenan di Inggris ini terancam ya, Kristen Katolik ini ya, di mana mereka melakukan ibadah ya di dalam akidahnya ini yakni misa ya, ternyata dibubarkan oleh polisi ya, dan sebaliknya Islam sangat mesra dengan polisi Inggris maupun pemerintah Inggris ya, karena di sana ada pembelaan ya. Ketika di Indonesia ini Islam sangatlah dimusuhi ya, ini tapi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di dalam luar negeri ya, di mana Islam itu sangat dihargai ya, oleh karena Islam itu teratur ya, terus banyak hal ya. Lalu ada imigran-imigran yang mengaku Kristen ya, untuk meminta swaka ya, ternyata ditolaknya oleh karena mengatakan bahwasanya Kristen itu ajaran kasih, katanya. Ternyata tidaklah seperti itu, ditunjukkanlah oleh para polisi-polisi itu bahwasanya Kristen itu tidak mengajarkan hal itu. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membuat damai, melainkan pedang. Nah inilah salah satu contoh ya. Jadi ketika di Indonesia ini orang sibuk-sibuk menggebu-gebu ya, membela kekristenan ini mati-matian, bahkan sampai ada orang-orang yang mengaku muslim membela agama lain ketika agama lain itu menista agamanya yang katanya Islam itu tadi, dia malah cenderung membela orang yang menista kan begitu ya. Lalu di sini malah di luar negeri ini malah berbeda ya, di mana Islam itu sangat dekat dengan penguasa, dekat dengan aparat kepolisian, dekat dengan aparat ya, aparatur negara. Nah di sini maka ketika orang-orang yang mau menggunakan akalnya dan mempelajari kitab suci itu, maka mereka akan mengetahui di mana letak kebenaran di
di dalam sebuah agama tersebut, ya, entah itu agama apapun, kan itu bersumber pada ajaran kitabnya, ya, informasi-informasi yang terdapat di dalam kitabnya. Nah, ketika orang-orang di luar Islam mempelajari Quran dengan objektif, maka dia akan menjumpai kebenaran dan akan hilang fitnah-fitnah yang ada di dalam hatinya ataupun di dalam otaknya yang selama ini dia dengar ataupun dia lihat di media-media yang sifatnya media itu media-media fitnah. Maka di sini ketika mereka menyelidiki kitab suci umat Islam dan mempelajarinya secara objektif, ternyata mereka mengakui kebenaran Islam, kan itu ya. Jadi orang-orang yang munafik mencoba untuk mengelabui Allah, ya, dengan cara mengaku dia Kristen agar mendapatkan suaka, agar dapat mendapatkan perlindungan di negara lain, ternyata malah diusir oleh pemerintah Inggris itu sendiri, oleh polisi-polisi Inggris. Nah, di sini maka menjadi sebuah pengajaran bagi kita, hendaklah kita mesti jujur. Kita ngapa pula mesti takut mengakui agamanya, ngapa pula kita mesti malu mengakui agamanya, kan itu justru malah kita bangga sebagai umat muslim. Saya sendiri jujur, saya bangga ketika saya menjadi seorang muslim. Saya bangga dengan keislaman saya, dengan identitas agama saya yang saat ini saya yakini. Saya bangga karena apa? Disitulah banyak sekali saya jumpai tentang bagaimana kebenaran Islam di dalamnya, ya. Karena orang yang merasa bahwasanya Kristen itu agama tidak benar, agama zalim, agama ini, agama itu karena memang mereka hanya menanamkan kebencian di dalam hatinya hingga mendarah daging hingga ke tulang sumsumnya. Maka disitulah mereka akan tersesat oleh pemikirannya sendiri, gitu ya, karena mereka tidak mau belajar, ya, hanya membenci tapi tidak mau menyelidiki, ya kan. Selidiki dahulu kebenarannya bagaimana, ya kan, baru kita dapat menjustis atau memvonis. Ini belajar tidak, hanya dengar tapi dia sendiri tidak mau belajar, maka yang akan tersesat dengan pemikiran yang dia pikirkan, yang sesungguhnya dia sendiri tidak mengetahui, kan begitu. Nah, ini untuk videonya akan saya tampilkan dan nanti juga akan saya letakkan link video di deskripsi, ya, link video aslinya, dan kita support sama-sama. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan usianya, Allah murahkan urusannya, Allah murahkan dari segala apa yang beliau munajatkan, karena beliau ini adalah seorang pendakwah dan secara dakwahnya pun melingkupi sampai ke luar negeri, ya, di mana mereka selalu menginformasikan di mana apa-apa yang terjadi di luar negeri tentang Islam maupun agama-agama lain. Nah, ini sangat mumpuni sekali beliau cara menyampaikan pemberitaannya, ini luar biasa dan semoga Allah senantiasa merahmati. Oke, demikian kaum muslimin akan segera saya tampilkan. It's been too many mistakes. How many mistakes? What's the mistake after this one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, polisi London bubarkan misa Jumat Agung di gereja besar, gereja Polandia yang ada di London. Tetapi sebaliknya justru membiarkan demonstrasi atau protes yang dilakukan oleh umat Islam selama berhari-hari, yang tentu saja dengan sejumlah kerumunan massa yang cukup banyak. Apa artinya ini? Kenapa bisa polisi Metropolitan London itu membubarkan misa Jumat Agung pada saat liturgi sedang dibaca, ya, dan mengancam akan mendenda atau menangkap umat Katolik yang setia jika mereka tidak segera bubar, ya. Apa artinya ini, ya? Sedang liturgi, ya, dipaksa dibubarkan, jadi tidak boleh dilanjutkan liturgi itu. Jadi liturgi adalah misa yang intinya, misa itu yang khusus-khususnya tetap tidak boleh dilanjutkan, dan
mengancam untuk mendenda atau menangkap umat Katolik yang setia jika mereka tidak segera bubar. Ya, peristiwa ini terjadi pada saat misa agung di Gereja Raja Kristus di Palham, yang banyak diikuti oleh orang-orang Polandia. Jadi polisi memasuki tempat kudus di Gereja Kristus Raja ya di Palham sekitar pukul 6 sore selama liturgi ya, berkenaan dengan liturgi sengsara Tuhan. Ini mungkin yang dimaksud adalah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan penyaliban Yesus. Dan pada saat ritus penghormatan salib, kata paroki itu dalam sebuah pernyataan, kami tidak diizinkan untuk menyelesaikan misa karena polisi menemukan kebaktian liturgi kami itu dianggapnya ilegal, dan memerintahkan semua orang untuk segera meninggalkan gereja dan mengancam denda sebanyak 200 pound sterling untuk setiap orang yang hadir atau mau ditangkap ya jika mereka tidak menunjukkan identitas pribadinya. Jadi ini tampaknya polisi tanpa basa-basi dan tampaknya tidak memandang penting liturgi atau misa pada saat perayaan yang sesungguhnya paling penting bagi umat Katolik atau umat kekristenan yang lain ya. Dan inilah situasi yang tampaknya aparat keamanan yang ada di Inggris tampaknya memang sudah tidak melihat bahwa agama Katolik terutama mungkin atau kekristenan pada umumnya, karena memang Inggris banyak Protestannya bukan Katolik, dan ini di gereja Katolik ya mungkin ada diskriminasi begitu ya. Jadi menurut mereka ya, seperti dikemukakan oleh aparat di gereja sendiri, bahwa mereka sebetulnya sudah mematuhi semua persyaratan pemerintah terkait dengan COVID-19 untuk mengadakan satu kebaktian ya. Baik peraturan pemerintah terbaru dan pedoman dari konferensi wali gereja Inggris di Wales maupun secara eksplisit memang mengizinkan kebaktian selama pekan suci Paskah ya, selama aturan sanitasi tertentu ditaati tanpa gereja itu. Dan Dr. Adam Nowak ya, seorang Polandia yang berbasis di London yang terkait dengan jemaat Palham, mengatakan kepada media Church Militant bahwa para jemaah tidak mengerti alasan polisi masuk karena kebaktian ini sebenarnya diizinkan, kata mereka itu, dan kebaktian itu ditilang ya. Istilah ditilang itu artinya dianggap bahwa kebaktian itu dianggap melanggar dan karena itu dihandle oleh polisi. Sementara sebetulnya jamaatnya itu juga semuanya pakai masker. Ini satu situasi yang memang kasihan ya kita terhadap umat Katolik yang tampaknya dianaktirikan di London. Ini situasi yang kenapa seperti itu ya, memang mungkin ya ini juga polisi juga memiliki satu opini publik ya, di mana memang gereja-gereja Katolik itu sudah sangat terkenal dengan perilakunya itu, para pemimpinnya itu ya, yang melakukan tindak kriminal atau kejahatan terhadap anak-anak dan lain sebagainya, dan sekalipun memakai jubah kesuciannya ya yang sangat anggun atau sangat mewah itu, polisi sudah tidak lagi bergeming ya, tetap bahkan pada saat liturgi, padahal liturgi itu diperkirakan ya itu selesai sekitar 30 menit lagi, tapi polisi tidak ambil peduli ya. Begitu dia masuk ya, kemudian langsung ke podium di mana tempat uskupnya atau pastornya itu sedang memimpin liturgi, dan bicara sebentar kemudian langsung memberikan pengumuman dan perintah untuk meninggalkan gereja itu atau mendapatkan denda kalau tidak mau, atau ditahan. Jadi ancaman yang luar biasa. Artinya apa itu liturgi, apa itu misa tampaknya tidak dilihat atau dilihat sebelah mata oleh para polisi metropolitan yang ada di London. Memang situasi London, pemirsa yang berbahagia, kalau kita lihat
sekalipun mungkin ya secara statistik jumlah kekristenan itu masih agak tinggi dibanding Islam, tapi memang suasananya sudah menjadi sangat Islami. Ya, apa artinya sebuah gereja besar yang ada di London yang menampung bisa 1.200 kalau jamaat, kalau yang hadir cuma 12 orang, dan itu sudah tua-tua, sudah renta, mungkin sudah pakai tongkat, ya kan? Sementara Islam ya itu dalam satu jamaat sholat Jumat misalnya 2 shaf. Ya, inilah yang tampaknya membuat polisi-polisi yang ada di London atau di Inggris secara umum tampaknya memang sudah mulai berpihak kepada Islam. Itu ditunjukkan oleh satu situasi di luar sekolah tata bahasa di Bethlehem pada hari Jumat ya, dan beberapa hari sebelumnya itu pengunjuk rasa yang terdiri dari para muslim ini disampaikan oleh media independence ya, ada namanya apa, independent online yang cukup terkenal di Inggris ya, yang melakukan demonstrasi. Kenapa? Karena sebetulnya 4 hari setelah muncul laporan bahwa seorang guru menunjukkan karikatur tentang Nabi Muhammad, gambar ya, di kelasnya dalam upaya yang tampaknya salah arah untuk mendidik tentang penistaan agama. Dan karena itu kemarahan di kalangan muslim itu memuncak di London. Jadi orang-orang muslim ketika dihina nabinya dengan gambar, apalagi dengan karikatur, itu kemarahannya luar biasa. Dan kemarahan di kota West Yorkshire tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Jadi setiap hari mereka demonstrasi ya, menuntut supaya guru itu dipecat dan sekolahnya itu ditutup. Dan pada hari-hari itu juga polisi yang ada di sana itu hanya menjaga saja, padahal demonstrasinya itu 3 jam ya, ada 3 jam lah ya, berhenti kalau pada sholat Jumat itu berhenti menjelang sholat Jumat, tetapi polisi tidak membubarkan mereka ya, polisi tidak membubarkan mereka tetapi cukup menjaganya. Ini ada videonya juga, jadi bisa kita rilis videonya, nanti beritanya bisa dicek di media-media yang cukup terkenal di Inggris. Nah, perbedaan sikap seperti ini menunjukkan apa? Ya, ini pertanyaan yang saya kira menarik, karena memang mungkin situasinya memang sangat berubah yang terjadi di Inggris itu. Kenapa aparat dan kepolisian Inggris sangat hormat kepada umat Islam yang ada di sana? Jelas bahwa Islam agama yang bagus, kelihatan bagusnya itu kelihatan. Karena polisi di sana itu mungkin juga membaca Al-Quran secara memadai, ya, dan juga membandingkan dengan Bible atau Perjanjian Baru. Ya, itu pernah saya sampaikan bahwa ketika ada pengungsi dari Timur Tengah atau pencari suaka dari Timur Tengah yang mengaku Kristen, ya, kenapa dia mengaku Kristen? Setelah aparatnya itu bertanya, orang yang dari Timur Tengah ini mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama damai. Lalu aparat ini kemudian menunjukkan Perjanjian Baru, Matius ya, pasal 5 atau pasal 10 atau bab 10 ayat 30-an sekian. Kami datang tidak membawa damai, kami datang membawa pedang. Apa artinya? Aparat Inggris ini ngerti bahwa ajaran Perjanjian Baru itu bukan ajaran tentang damai. Sekalipun ada memang ayat yang mengatakan kalau kamu ditampar pipi kirimu, tampar, kasihkan sekalian pipi kananmu. Jadi ditampar kanan dan kiri. Tetapi ajaran itu juga menunjukkan kekerasan seperti dalam Matius pasal 10 itu. Dan ketika orang itu beralasan untuk minta suaka politik karena menganggap ajaran itu Kristen itu damai, dia mengaku masuk Kristen, ditolak dengan sendirinya karena Kristen bukan agama yang damai. Ini hebatnya polisi-polisi Inggris itu bisa mempelajari studi komparatif antar agama, ngerti tentang ajaran agama dari masing-masing agama itu ya. Dan memang kultur tentang menjadinya mu'alaf yang terjadi di berbagai kota di Inggris seperti London itu sendiri, kemudian di kota-kota lain memang sudah luar biasa. Fenomena mu'alaf itu betul-betul menjadikan kota-kota Inggris itu seperti kota yang ada di Pakistan.
Bangladesh, karena memang banyak juga imigran-imigran dari Pakistan, Bangladesh, India itu menyerbu Inggris. Ya, kita tahu semua bahwa negara-negara ini adalah negara-negara Commonwealth atau dulu pernah dijajah oleh Inggris, dan mereka akhirnya justru banyak yang ke Inggris, dan dari sanalah kemudian Islam itu memang berkembang ketika masyarakatnya itu berinteraksi antara satu dengan yang lain, ya. Tetapi yang menjadi tragis, ya, seperti tadi, memang gereja-gereja itu diawasi dengan ketat, ya. Ya, inilah yang kemudian menjadi menyayat hati, ya, seorang uskup agung John Wilson dari Southwark, ya, yang mengunjungi paroki itu pada Sabtu suci, hari Sabtu yang suci. Jadi rangkaian mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, kemudian Paskah yang berhari-hari itu memang betul-betul perayaan Katolik, ya. Dan Keuskupan Agung memang mengeluarkan pernyataan yang melaporkan apa yang telah terjadi dan mencatat bahwa sisa liturgi yang akan memakan waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikannya, tetapi pernyataan itu mengutuk, ya, gangguan polisi karena menghentikan, jadi liturgi itu tidak selesai, ya. Begitu juga dengan para komentator liberal, ya, yang menyatakan bahwa polisi menggunakan standar ganda. Ini mungkin yang dimaksud dengan standar ganda ini adalah karena perlakuannya yang sangat ramah terhadap Islam. Ini polisi yang sangat maju akan seperti ini, ngerti mana agama yang benar, mana yang enggak. Nah, melihat petugas polisi Inggris yang melarang umat Katolik Polandia menandai Jumat Agung terasa seperti pengkhianatan terhadap apa yang seharusnya diperjuangkan oleh Inggris. Itu dikatakan oleh kolumnis liberal Brendan O'Neill yang mengecam polisi atas tirani Panci Timah, ya, yang itu menandakan sama seperti situasi yang terjadi di Polandia pada masa-masa penjajahan Soviet, di mana hidup seringkali sulit bagi umat Katolik, ya, kata kolumnis itu. Itu di Polandia, Inggris juga beberapa diantaranya akan menjadi mengingat kehidupan di bawah Stalinisme yang agak keras itu, ya, menggambarkan tentang samanya polisi yang Inggris yang begitu keras dalam membubarkan acara Misa Agung, Jumat Agung itu, dengan situasi yang dihadapi umat Katolik Polandia yang ada di zaman Stalin, Uni Soviet, ya, dalam proteksi Uni Soviet zaman Stalin itu. Inilah situasi-situasinya, dan tampaknya memang sangat berarti, ya, bahwa aparat keamanan itu tampaknya sudah melihat dan mungkin memang sudah tidak suka dengan ajaran-ajaran di mana para pemimpinnya itu melecehkan anak-anak. Itu semuanya akan membenci ajaran atau para pemimpin yang seperti itu. Dan problem yang sangat besar adalah bahwa kelakuan para pemimpin gereja dalam menista anak-anaknya ini, anak-anak yang ada misalnya yang anak-anak altar atau apa seperti itu, atau bahkan para seminarisnya sendiri yang junior dimakan oleh yang senior dalam tanda kutip, ya. Perilaku ini ternyata juga ditemukan di dalam ajaran mereka yang saru-saru, yang purno-purno, dan itulah yang membuat tampaknya memang aparat di berbagai negara yang ada di Eropa sudah tidak peduli lagi dengan agama yang seperti ini, karena ini hanya merepotkan masyarakat saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kaum muslimin, bagaimana apa yang terjadi di Inggris maupun di negara-negara Eropa lainnya, ya, di mana Islam itu berkembang, di mana Islam itu menjadi agama yang agama solusi, agama favorit di luar negeri saat ini, ya, karena memang ini sudah menjadi nubuah, ya, artinya memang sudah menjadi nubuatan Nabi, ya, ketika Rasulullah berkata pada masanya Islam akan mengalami fitnah besar dan Islam akan mengalami kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Namun di sini kelak pada masanya orang-orang yang tidak Islam dan Bani Rum akan masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam, ibarat ayam yang berebut makanan, ya kan. Dan ketika
Rasulullah bersabda ketika menyampaikan hal ini, ya, ketika Rasulullah berkata bahwasanya Islam itu akan mengalami fitnah yang besar, dan umat Islam pun tidak dapat berbuat apa-apa, kata Nabi. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, mengapa bisa seperti itu? Apakah di saat itu Islam sangat sedikit? Rasulullah pun menjawab, la, tidak. Sesungguhnya Islam sangatlah amat banyak, namun bak buih di lautan, ya, maksudnya bak buih di lautan itu banyak tapi tidak ada berbobot, tidak ada bermutu. Mereka tidak peduli pada agamanya, ya, mereka hanya peduli pada dunianya, dan mereka hanya peduli pada keselamatan diri secara pribadinya, kan begitu, ya. Jadi dia tidak pikirkan akhirat, melainkan dia hanya memikirkan kehidupan dunianya, yang sifatnya ya takutlah, gitu, ya. Sangat tidak peduli ketika Islam itu difitnah, Islam itu dihina, mereka tidak bergeming. Ya, memang benar ketika saudara-saudara kita di tempat lain dizalimi hingga mengancam nyawa, hingga merenggut nyawa, Islam lainnya banyak sekali yang tidak peduli tentang hal itu, ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, itu tidak, karena memang tidak ada kesatuan, tidak ada persatu. Nah, maka di sini, ya, Islam itu dikatakan oleh Nabi ibarat tubuh, ya. Jika mana salah satu dari anggota tubuh kita terluka, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakitnya. Nah, jika mana ada muslim yang tersakiti atau terzalimi, dan muslim yang lainnya tidak merasa sakit dan tidak merasa pedihnya, tidak merasakan sedihnya, maka disinilah patut kita pertanyakan keimanannya tentang keislamannya ini, ya. Barangkali boleh jadi dia ada penyakit di dalam hatinya sehingga dia tidak dapat merasakan apa yang saudara-saudaranya rasakan, kepedihan yang saudara-saudaranya rasakan, kan begitu. Oke, demikian video yang dapat saya tampilkan, dan mari kita dukung sama-sama. Beliau adalah seorang pengabar kristologi juga, seorang pendakwah, dan kita dukung sama-sama, dan kita doakan juga semoga Allah senantiasa murahkan dari segala urusannya, dan Allah pun jauhkan beliau dari segala bala, dan Allah pun imbalkan jannah dari apa yang beliau ikhtiarkan, dan semoga Allah pun muliakan beliau dari apa yang beliau kabar-kabarkan. Demikian kaum muslimin, saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.